Oke, kali ini kita akan membahas sebuah contoh soal materi tentang vektor, di mana ini ada contoh soal yaitu sebuah perahu yang menyeberangi sungai. Oke, di sini ada sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter, di mana kecepatan perahu tersebut 4 meter per detik dan kecepatan arus sungai 2 meter per detik. Nah, agar perahu tersebut mempunyai lintasan tegak lurus terhadap arah arus, berapa derajat perahu tersebut harus diarahkan terhadap arah arusnya. Oke, pertama kita harus bisa membayangkan bagaimana soal ini terlebih dahulu. Nah, di sini ada sebuah sungai. Nah, lebarnya ini sungainya 180 meter. Dan arusnya kita asumsikan saja ke kanan, yaitu 2 meter per sekon. Nah, di tepi sungai ini ada sebuah perahu yang hendak menyeberang. Nah, kalau di soal kemarin, perahunya ini diarahkan tegak lurus terhadap arah arus. Nah, sehingga dia nanti posisi akhirnya dia menyerong ke sini. Nah, sedangkan pada soal ini, perahu ini diarahkan kemana supaya hasil akhirnya dia tegak lurus. Berarti hasil akhirnya nanti di sini. Nah, berapa derajat perahu ini harus diarahkan supaya posisi akhirnya tegak lurus arah arus. Nah, supaya posisinya di sini. Oke, bisa membayangkan? Oke, ingat soal kemarin, kalau perahunya itu kita arahkan tegak lurus, maka posisinya akan ke sana kan. Nah, kalau perahunya ini kita arahkan tegak lurus, maka posisi akhirnya dia akan ke sana kan. Nah, kemana perahu ini kita arahkan supaya posisinya di sini kan. Nah, berarti logikanya gimana? Perahunya harus kita arahkan ke sini, menyerong ke kiri supaya nanti hasil akhirnya tegak lurus tegak lurus arah arus. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita gambar dulu vektor-vektor kecepatan dari perahu dan arus airnya. Nah, berarti vektor kecepatannya seperti ini kan. Ini yang menyerong ke kiri ini VP, kecepatan perahunya. Nah, ini VP, kemudian VA-nya ke kanan, kecepatan arus airnya. Sehingga VR ini kecepatan akhir perahunya atau V resultannya ini tegak lurus terhadap VA. Nah, sudut antara VP dan VA ini kita sebut sebagai theta. Nah, inilah nanti besaran derajat perahu, arah perahu yang harus diarahkan terhadap arah arus. Nah, inilah theta nanti. Nah, bagaimana kita menentukan theta ini? Oke, kita lihat ini bentuknya apa? Bentuknya jajar genjang kan, sehingga kita bisa menentukan dengan pertama metode jajar genjang. Nah, gimana metode jajar genjang? VR-nya ini sama dengan akar VP kuadrat ditambah VA kuadrat ditambah 2VP kali VA cos theta. Oke, ingat itu adalah metode jajar genjang. Nah, selanjutnya untuk menentukan VR tidak hanya dengan cara itu. Kita lihat di sini. Nah, ini kan ada sebuah segitiga siku-siku kan. Ini sudutnya 90 derajat. Nah, sehingga untuk menentukan VR gimana? Nah, untuk menentukan VR berarti sama dengan ini kan VP kan ini. Ya kan? VP ini saya pindah ke sini jadi VP kuadrat dikurangi VA kuadrat. Nah, ingat rumus Pythagoras kan? Berarti VR kuadrat VR sama dengan akar VP kuadrat dikurangi VA kuadrat. Nah, oke, sehingga ini kita masukkan di sini sehingga persamaannya menjadi akar VP kuadrat dikurangi VA kuadrat sama dengan akar VP kuadrat plus VA kuadrat plus 2VP VA cos theta. Nah, supaya akarnya hilang berarti kedua ruas saya kuadratkan sehingga nanti akarnya menjadi hilang, persamaannya menjadi demikian. VP kuadrat min VA kuadrat sama dengan VP kuadrat min VA kuadrat plus 2VP VA cos theta. Kita lihat apakah ada yang sama. Apa yang sama? Nah, ini kan sama ini. Bisa kita coret. Apa lagi? Sudah. Nah, selanjutnya berarti VA ini kita pindah ke ruas kiri kan jadi
negatif. Berarti kita jumlahkan menjadi min 2 VA kuadrat sama dengan, tinggal ini 2 VP VA cos theta. Nah, kita lihat ada yang sama lagi sepertinya. Apa yang sama ini? 2 sama kan. Bisa kita coret. Dan apa lagi? VA. Nah, di sini ada VA-nya ada kuadrat, di sini VA-nya ada 1. Berarti ini kita coret, kuadratnya hilang. Oke. Sehingga persamaannya menjadi mana? Min VA sama dengan VP cos theta. Sehingga cos theta sama dengan min VA per VP. Oke, VA-nya kita masukkan tadi berapa? VA-nya kan sama dengan 2. Terus VP-nya sama dengan 4. Sehingga cos theta sama dengan min 2 per 4 atau min setengah. Nah, berarti berapa tetanya? Cos berapa derajat yang hasilnya min setengah? Berapa? Nah, kalau di kalkulator langsung ketemu 120. Nah, saya tidak menjelaskan bagaimana caranya. Kalau tidak pakai kalkulator bisa ketemu 120. Nah, nanti panjang lagi, ada materinya tersendiri nanti. Nah, atau ada cara lain sebenarnya, cara yang kalau menurut saya lebih singkat. Nah, kita gambar dulu lagi vektor ini. Nah, kita gambar lagi, ini kan vektor yang tadi kan. Nah, ini ada garisnya, lupa ini. Ini ada garis sini kan. Nah, tapi VA-nya ini kita balik arahnya, jadi ke sana. Oke, sehingga membentuk segitiga yang baru ini. Segitiga dengan sudut alfa. Oke. Nah, untuk menentukan alfa ini bisa kita gunakan aturan kosinus. Nah, cos alfa sama dengan samping bagi miring. Nah, sisi samping sudutnya apa? VA, sisi miring sudutnya VP. Sehingga tinggal kita sebenarnya ini ada negatifnya ya, tapi kita abaikan dulu saja. Oke, kita masukkan saja VA-nya tadi 2, VP-nya 4. Oke, sehingga cos alfanya adalah 2 per 4 atau setengah. Nah, cos berapa derajat yang hasilnya setengah? Berarti alfanya sama dengan 60. Nah, ini kan alfa, sedangkan yang ditanyakan adalah theta. Oke, kalau alfanya 60 berarti tetanya pasti 120, karena 180 dikurangi 60 sama dengan tetanya 120. Nah, sama kan ini. Lebih ringkas sebenarnya caranya. Tapi harus paham matematika tadi, ini aturan kosinus. Terus paham aturan kosinus itu. Ya, sebenarnya saya dapat soal ini dari sebuah buku, saya lupa dari buku apa. Nah, sebenarnya soalnya seperti ini, sama bunyinya, tapi di soal itu ada opsi jawabannya A, B, C, D, E. Nah, biasanya kalau di soal-soal tipe SBMPTN itu kita lihat saja, tidak perlu kita hitung, sudah tahu jawabannya. Nah, kita lihat di sini. Berapa derajat perahu harus diarahkan terhadap arus agar posisi akhirnya itu tegak lurus terhadap arah arus ya. Nah, kita logikakan saja kalau ini arah arusnya. Nah, arah perahunya kemana? Kita logikakan saja kalau 30 berarti sini kan. Ini VP. Ini VA. Nah, kalau 30 berarti apa? Kemana resultannya? Resultannya pasti ke sini. Dia tidak tegak lurus. Seterusnya sampai 90. Kalau 90 berarti kan di sini. Nah, ini sama dengan soal yang kemarin itu. Kalau 90 nanti posisi akhirnya dia di sini kan. PR-nya. Nah, berarti ya pasti jawabannya lebih dari 90 kan, nggak tahu berapa. Nah, nanti berapanya itu dibuktikan dengan perhitungan. Nah, karena di opsi ini semuanya tidak mungkin, ini kan tidak logis kan ini. Nah, pasti jawabannya yang ini. Nah, pasti tetanya itu lebih dari 90 derajat. Nah, lebih tepatnya berapa derajat nanti dibuktikan dengan perhitungan seperti itu. Oke. Mudah kan, tidak perlu menghitung sebenarnya. Cukup pakai logika saja. Nah, itulah hebatnya fisika.